Jadi itu bermula wujud yang hakiki bukanlah wujud tersebut itu seperti sarabi, tetapi wujud yang hakiki itu tidak jauh dan tidak dekat. Kalau kita melihat wujud yang hakiki, kita bisa melihat itu gunung itu jauh, itu bukit ini dekat. Tapi seperti fata morgana, kita tidak bisa melihat ini berapa jauh kita dengan awan ini. Ya, kita lihat bahwasanya dari bawah ke atas awan. Kemudian kita naik pesawat terus di atas awan. Coba saudara mengira, ya. Ini kita melihat ini awan. Kalau kita melihat di pesawat ke bawah seperti gunung-gunung. Ya, kalau kita melihat dari bawah ke atas seperti ya begitu. Jadi itu sarabi. Tapi apabila umpamanya hujan turun, itu hilang. Fata morgana. Lihat sesuatu dari jauh, lihat dengan mata, maka kelihatan itu fata morgana. Tapi kalau dilihat dengan kacamata hitam, hilang itu fata morgana. Sarabi itu fata morgana dalam bahasa Indonesia. Tapi sarabi dalam kamus Marbawi saya tidak tahu. Ya, ya, ia tidak melihat dengan penglihatan kecuali wujudnya hakiki Allah. Di sanalah ia dapat petunjuk kepada jalan yang betul. Kesimpulan, marilah kita angkat semua hijab dan dinding yang membatasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala hijab-hijab itu ialah segala syahwat duniawi, seperti hijab, dan ambisi mencapai pahala ukhrawi, itulah hijab, dan tingkatan-tingkatan dalam ukuran ibadah yang terlintas dalam hati, semuanya itu harus diangkat. Saya mau jadi wali Allah, itu harus diangkat. Ya, kenapa harus diangkat? Karena itu syahwat namanya. Orang yang ingin menjadi wali Allah itu syahwat. Karena kalau wali Allah itu langsung, saya mau jadi ulama. Ya, itu cita-cita. Tidak dikatakan syahwat. Saudara, apa cita-cita? Saya mau jadi ulama. Saya mau jadi dokter. Ya, saya mau jadi seorang ahli hukum. Itu cita-cita. Ya, saya mau jadi wali. Saya mau jadi orang keramat. Maka itu syahwat. Karena itu, janganlah yang syahwat dijadikan cita-cita. Yang tidak syahwat itu yang dijadikan, itulah yang kita tuju. Syahwat dijadikan cita-cita. Ya, ya. Mau menjadi wali Allah. Itu cita-cita, kan syahwat. Mau menjadi seorang ulama itu tidak syahwat, karena bisa dibarengi. Kalau cita-cita itu bisa dibarengi dengan amal, maka itu tidak syahwat. Dan memang kalau dia tidak menuntut ilmu pengetahuan, tidak menjadi alim. Dan lagi pun harus kesungguhan. Ya. Nah. Tetapi kalau umpamanya menjadi wali Allah, itu kalaupun tidak mengaji, kalau bukan jadi wali Allah, orang enggak wali Allah. Ya. Nah, Abu Wela tidak mengaji apa-apa. Barangkali suruh baca juz amma, atau juga tidak. Tapi orang mengatakan dia wali Allah, itu anggapan orang. Dan kenyataannya juga tidak ada. Kenyataan cuma kadang-kadang hilang, kadang-kadang apa, ya itu aja. Ya. Nah, orang menjadi wali Allah itu mesti ada ilmu. Mereka ilmunya banyak, tapi mesti ada ilmu lah.
tahu syariat, juga tahu hakikat. Itu diangkat oleh Allah, jadi hamba Allah. Tapi kalau syariat juga tidak ada, atau sangat dangkal sekali, itu tidak ada. Jangan-jangan bahwasanya hanya semata-mata dakwah dan tanggapan dari orang. Yang penting jadi wali Allah, meskipun tidak pada hakikat. Kenapa? Yang penting orang memuji kita dan menghormati kita selaku wali Allah. Bagaimana caranya? Panjangkan janggut panjang. Kamu itu, karena kita panjangkan rambut panjang. Dan kemudian tasbih kita itu sampai wali Allah itu, wali Allah jangan ganggu. Tapi Buya almarhum, ya baju bersih. Kamu itu, ya apa namanya, kalau sungut panjang ini suruh gunting aja. Jadi pakai baju, pakai sepatu. Kalau lu masih muda itu pakai sepatu. Kenapa maka jadi itu beliau pakai baju bersih segala macam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah. Tapi tiba-tiba pada makhluknya yang ulama gigom kapang. Jadi tidak ada jamal, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sama juga seperti Rasulullah, orang tertarik kepada Rasulullah, tertarik pada kebersihan, tertarik pada akhlak, tertarik ini, tertarik itu, tertarik itu. Maka jadilah laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dalam sejarah. Adakah Rasulullah menyangkan janggutnya sampai ke dadanya? Tidak ada. Bahkan siwak menjadi syariat. Kamu itu? Karena itulah maka ad-dhahiru jalla jalla, al-batinu jalla jalla. Jadi artinya lahiriah juga kita hargakan, batinnya lahiriah kita perhatikan, batinnya itu yang menjadi prinsip. Jadi ya kesimpulan, marilah kita angkat semua hijab dan dinding yang membatasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala hijab-hijab itu ialah segala syahwat duniawi dan ambisi mencapai pahala ukhrawi, ya, dan tingkatan-tingkatan dalam ukuran ibadat yang terlintas dalam hati. Surga jangan diminta, ya, itu datang dengan sendiri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Pokok apalagi alladzina amanu, ya, wa 'amilus shalihat. Mau untuk hablum minan nas, kamu itu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Itu aja yang penting. Dengan keridhaannya dan peran kita demi supaya betul-betul terarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya yang kita cari, yang kita kehendaki. Apabila semua hijab-hijab ini telah terangkat, maka barulah kita mencapai tawakal yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tawakal. Kalau segala hijab-hijab tersebut itu telah hilang. Sahabatku, Allah lun tawakal kamu ya. Menyana pertemuan aku. Menyana pertemuan ke hana teruk mati. Kita tawakal aja. Apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Hana dia teguh untuk supaya anak-anak yang salah ini. Allah. Terserah Allah. Ya nak hijau aku. Itu kan. Kamu itu. Jadi kita berusaha tetapi tawakal. Allah Ta'ala memberi, alhamdulillah. Allah Ta'ala tidak memberi juga, alhamdulillah, ada hikmahnya kita tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberi ini? Apa doa saya tidak mustajab? Itu ada pertanyaan begitu dalam hati. Kalau yang kita ini, yaitu mendebat Allah Ta'ala pula. Pasti ada hikmahnya. Bagi sesuatu itu ada hikmah.
Kan? Dia adalah Maha Agung pada zatnya, pada segala perbuatannya, dan pada segala sifatnya. InsyaAllah kita akan terus dipimpin oleh Allah kepada jalan yang betul. Kita mendapat keridhaannya dengan nikmat ma'rifat yang sempurna terhadapnya. Amin. Mas semuanya kita ini ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka kalau kita tidak sabar dalam hal keadaan itu, hilang pula nanti pahala ataupun kurnia Allah. Ya. Anak buaya 5, diambil 3, tinggal 2. Ya sudah begitu kehendak Allah, dia apa? Kan? Pasti ada hikmahnya. Jadi sajalah hikmahnya itu dalam arti Allah memperhatikan kita. Apabila dalam hati kita Allah memperhatikan kita, Allah melihat keadaan kita, maka itulah yang disebutkan dengan salah satu kaidah dalam ilmu tasawuf atau istilah muraqabah. Ada muraqabah mutlak. Kalau muraqabah mutlak, ya kita terus lahiriah kita, tapi segala sesuatu kita serahkan kepadanya. Maka tingkat-tingkat dan muraqabah dia telah dan segala macam ini dan itu. Baiklah, tunggu-tunggu sekalian, mudah-mudahan. Ya, ini sudah sampai waktunya. Sudah sampai waktu. Jadi kita ini, ya, bila sudah sampai waktunya, biasanya sampai waktunya itu kalau kita naik bis, sampai waktu makan kita menurun makan. Kalau kita bikin istilah kereta api, itu bukan dari kita, itu memang sudah ada waktunya. Sudah itu dia berhenti sebentar. Kalau dia sudah berangkat, itu ada itu istilah kereta api. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wallah. Jadi itulah barangkali, ya, kalaupun tengku-tengku mengaji pada saya, tapi 2 kitab ini perlu dimiliki. Yahya 4 jilid perlu dimiliki. Apa anda yakin membaca Yahya dari A sampai Z? Tidak yakin? Baca aja lah ini mukhtasarnya. Kalau kita baca mukhtasarnya, maka kita bisa mengetahui alamat-alamat dan stasiun-stasiun. Di sini apa judulnya? Pasti di Yahya ada judulnya. Kalau kita melihat pada yang tinggi, pasti di sini ada kesimpulannya. Kalau kita membaca syarah Qurratul Ain, maka bacalah ini Nihayatul Zain. Karena kalau kita baca Fathul Mu'in, perlu lagi kepada I'anah. Tapi apa yang ditulis oleh siapa ini? Ya, Imam ini Umar Al-Bantani, Muhammad Al-Jawi ini, ya, itu ulama besar Indonesia yang terakhir menjadi guru besar di Masjidil Haram.